Shalom saudaraku yang terkasih, di rumah masing-masing pada pagi hari ini atau dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari sedang berada, yang mana pada pagi hari ini sedang persiapkan diri untuk masuki ibadah ke-6, minggu ke-6 sesudah Trinitatis pada tanggal 11 Juli 2021 pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga kita akan menaikkan pujian pembukaan kita dalam ibadah pada saat ini yang akan dipandu oleh keluarga dari Bapak Penginjil Ketut Kapriyadi, jemaat di GKPB Galang Ing Jagat Galungan. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Sebagaimana pujian yang sudah dinaikkan oleh keluarga tadi yang begitu indah, mari bersama-sama kita turut juga datang ke hadirat Tuhan untuk mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayangmu yang telah melindungi kami, menjaga, membentengi kami dalam istirahat kami malam tadi, dan kami sudah boleh bangun pada hari ini menikmati kasih sayang Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu untuk bersekutu bersama di dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis pada saat ini. Karena itu ya Bapa, kami mengundang kuasa-Mu dan kasih di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai persekutuan kami pada saat ini. Kami alaskan seluruh rangkaian ibadah persekutuan kami pada saat ini di dalam cinta kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun introitus yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih,
Lewat firman Tuhan yang menjadi introitus pada pagi hari ini kita belajar bahwa Allah Bapa di sorga itu telah menyampaikan kepada kita melalui Yesaya bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan menyampaikan jangan takut. Jangan takut sebab Tuhan atau Allah sendiri melalui karya Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita semua dan telah memanggil kita dengan nama kita karena kita sungguh dikasihi Allah dan karena kita ini sesungguhnya adalah kepunyaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena itu mari kita datang kembali ke hadirat Tuhan, menaikkan doa syukur kita dan mohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena segala kebaikan yang telah kami terima. Meskipun kami tahu kehidupan yang kami jalani saat ini sangatlah berat, dengan tantangan yang begitu luar biasa, dengan cobaan yang luar biasa, dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami yang tidak sanggup kami hadapi sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan kami yang baik, ampuni kami, karena di dalam masa pandemi saat ini, di dalam masa-masa sulit yang kami hadapi, seringkali kami jatuh di dalam pencobaan, dan seringkali juga kami tak berdaya. Dan ampuni kami jika kami juga seringkali menyakiti hati Tuhan lewat tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Di dalam pikiran kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama, keluarga, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampunilah kami Tuhan. Karena itu ya Bapa, pada saat ini perkenankan kami untuk lebih sungguh lagi di dalam mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau telah menebus kami dan Engkau telah memanggil kami dan Engkau adalah yang empunya satu-satunya kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, dan senantiasa untuk pengampunan yang telah Tuhan meteraikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari bersama-sama kita juga akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 231, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, di dalam suka, di dalam duka. Pujian ini akan dipandu oleh keluarga dari Bapak Penatua Delta Boyke bersama dengan istri kekasih Ibu Komang Arini. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersama.
Terima kasih untuk pujian yang begitu luar biasa, duet antara Bapak Delta dan Ibu Komang Arini. Sungguh luar biasa, menjadi berkat bagi kita, yang mengajarkan kepada kita juga lewat pujian tadi bahwa di dalam suka, di dalam duka, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pada saat ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam suka dan dalam duka Engkau pasti selalu ada bersama dengan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami yang telah berkumpul bersama dengan keluarga rindu untuk semakin diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 pada saat ini kami rindu untuk bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lingkupi setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan yang berkuasa atas kami di tempat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Silahkan Bapak Ibu mengikuti bacaan firman Tuhan dari perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka atau offline, tapi tidak mengurangi sukacita kita bersama pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita melihat betapa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Lewat intro itu seminggu kita pada saat ini, di mana mengingatkan kita bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang menjadi titik tolak kita di dalam memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, sadarilah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudari yang kekasih, sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita kerjakan?
Apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, telah menjadi kepunyaan Tuhan, tentunya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Yakni dengan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang pertama kita harus sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan telah memilih kita, menebus kita, memanggil kita, menjadikan kita adalah milik kepunyaannya. Nah, karena itu tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua adalah lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memilih kita, dan telah menebus kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Lakukan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini jelas kita mendapatkan amanat agung untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, jadi yang ketiga dari firman Tuhan, dari bacaan yang kita renungkan atau pesan firman Tuhan yang kita dapatkan, poin ketiga adalah lakukanlah perintah Tuhan. Dalam hal ini adalah amanat agung. Yang pertama, sadarilah kita semua berharga di mata Tuhan. Yang kedua, ikuti perintah Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Yang ketiga, laksanakanlah amanat agung yang telah ditugaskan, diamanatkan kepada setiap kita yang telah diselamatkan tadi. Karena itu, supaya seluruh bumi mengenal dan juga merasakan kasih Tuhan, supaya orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan itu menikmati juga kasih Tuhan, supaya orang-orang yang belum diselamatkan itu pun mengalami keselamatan sama seperti yang saudara dan saya atau kita alami saat ini. Karena itu tugas kita adalah melakukan amanat agung. Nah, jelas dalam firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana konteks pada masa itu Tuhan menyampaikan amanat agung ini kepada murid-muridnya, yakni ke-12 rasul, agar mereka pergi. Ayatnya yang ke-19 jelas dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan amanat agung ini seringkali orang Kristen bahkan sendiri itu mundur, dan orang Kristen sendiri itu bahkan agak sedikit anti melakukan amanat agung ini, karena mereka berpikir amanat agung itu hanya yang kelihatan adalah harus ber-PI, harus bawa Alkitab besar-besar, harus menyampaikan firman Tuhan. Padahal yang sejatinya yang dimaksud dengan pergilah itu kita mau dulu untuk berangkat. Kita tahu tujuan kita itu kemana. Nah, saya yakin kita semua atau Bapak Ibu, saudara-saudari semua memiliki orang-orang yang dipercayakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk Bapak Ibu bisa bersaksi kepada dia lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita yang kita mampu tunjukkan sebagai gaya hidup bersaksi kita. Saya yakin Bapak Ibu dalam satu hari pasti akan berjumpa kepada orang-orang
yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, pergilah. Ini yang dimaksud pergilah adalah bagaimana kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk mau bergerak dulu, mau menyampaikan firman Tuhan ini tidak hanya melulu membawa Alkitab, khotbah kepada dia, menyampaikan renungan kepada dia. Tidak melulu seperti itu, tetapi bagaimana tingkah laku, perbuatan, tutur kata, pikiran kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tadi, yang pertama, sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan. Nah, karena itu tunjukkan semuanya itu kepada orang-orang yang belum percaya, agar semua mengalami keselamatan seperti yang kita lakukan. Lakukan perintah Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua. Karena itu Bapak Ibu, pergilah dikatakan di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang juga tidak kalah penting, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, jika ada saudara atau ada orang-orang yang belum mengenal, kemudian bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, saudaraku atau beli atau Pak, kenapa orang-orang Kristen itu kok kelihatannya bahagia terus ya? Meskipun lagi pandemi, meskipun lagi susah, kok kelihatannya ya orang-orang Kristen itu kayak nggak pernah susah gitu. Bilang sama mereka, sampaikan di situ adalah jembatan masuk untuk jembatan untuk kita bisa masuk menyampaikan perintah Tuhan di sini. Bagaimana kita mampu mengajarkan firman Tuhan di sini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya percaya bahwa kita semua punya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan, supaya sekali lagi semua orang mengalami keselamatan seperti halnya yang kita nikmati saat ini. Karena itu sampaikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, jangan merasa Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih itu merasa, saya bukan orang yang berpendidikan, saya tidak pantas, yang nak belok gitu ya. Atau Bapak Ibu, derajat saya itu di bawah gitu loh, ataukah saya itu bukan orang yang pintar berbicara. Enggak, Bapak Ibu, siapapun kita, ingat poin pertama tadi adalah kita semua berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Jadi ketika kita berbicara, bukan kita yang berbicara, tetapi Tuhan berbicara lewat mulut kita, lewat lidah kita untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya itu tadi. Karena itu jangan pernah takut. Yang pertama, pergilah keluar dari zona nyaman kita. Lakukan, ya meskipun dalam arti pergilah itu jangan takut menyampaikan Injil Tuhan. Jangan takut bersaksi. Ya, kalau zaman sekarang pergi itu kan sudah ada penyekatan di mana-mana gitu ya. Bukan yang pergi suruh keluar kota atau bukan, tetapi pergilah artinya keluar dari zona nyaman kita. Kalau selama ini kita selalu disusupi oleh pemahaman-pemahaman dari si jahat bahwa kita ini tidak mampu, kita bodoh, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan menyertai kita selamanya sampai akhir zaman. Karena itu jangan pernah takut. Tuhan memberkati mulut lidah kita untuk menyampaikan perintah Tuhan, agar semua orang percaya Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, biarlah di minggu ke-6 sesudah Trinitatis ini memberikan kita semangat yang baru untuk kita semakin giat lagi di dalam
bertahan menghadapi pandemi yang sungguh luar biasa, angkanya masih meningkat sampai pada saat ini, tapi kita percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita meskipun kekurangan. Tuhan mencukupkan kita dengan berkat yang mencukupkan kita bersama dengan keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat dan juga tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kita harus lakukan perintah Tuhan dan jalankanlah amanat agung di dalam kehidupan kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk tetap setia. Bahkan kami juga diajak untuk menyampaikan Injil Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang, agar semua orang percaya, merasakan, mengalami keselamatan seperti halnya kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang meneguhkan kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya di seluruh bumi, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat dalam liturgi yang Bapak Ibu pegang saat ini, baik yang liturgi kertas maupun virtual. Di situ ada pokok-pokok doa, di mana juga mengajak kita berdoa pada hari ini bersama dengan seluruh bangsa Indonesia. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, seluruh pemimpin tingkat pusat, kemudian pandemi COVID-19 yang masih sangat mengkhawatirkan kita, membuat kecemasan luar biasa di dalam seluruh lini, sehingga memberlakukan PPKM darurat saat ini di Jawa, Bali, dan beberapa daerah pulau-pulau lainnya. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa, naikkan doa syafaat kita, dan juga nanti kita akan berdoa juga secara umum. Bapak Ibu, jika ada warga jemaat atau saudara-saudari yang ada di sekeliling Bapak Ibu sedang sakit, silahkan bawa dalam doa nama mereka. Kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga rindu menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami bersama dengan pergumulan seluruh dunia. Tuhan yang memberkati kiranya kami melalui para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat, daerah, sampai pelosok. Tuhan yang memberkati mereka bersama dengan seluruh tingkat aparatur negara kami, TNI, Polri, kemudian semua tim Satgas COVID-19, relawan, dan juga garda terdepan, para medis, dan seluruh tim yang telah terbentuk untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati. Berkatilah seluruh kami yang ada di Indonesia, yang tersebar di pulau-pulau, daerah-daerah. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, dalam beberapa minggu ini kami sungguh dikhawatirkan oleh meningkatnya angka kematian oleh karena kasus COVID
19 ini. Namun ya Bapa, kami percaya Engkau punya rencana yang indah, dan kami percaya segala rencana-Mu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami mohon kepada Tuhan, biarkanlah kasih kemurahan Bapa yang terjadi atas Indonesia, atas seluruh pulau-pulau yang ada di dalamnya, atas seluruh bangsa yang ada di dalamnya, Tuhan yang memberkati kami semua. Kami juga berdoa dan mohon kepadamu bagi mereka yang saat ini tengah dalam kondisi terpapar oleh karena virus COVID-19, baik mereka yang sedang dirawat intensif maupun mereka yang sedang isolasi mandiri, sedang dikarantina, Tuhan yang memberkati melalui tangan-tangan para medis, Tuhan yang memberkati mereka, melalui para dokter, Tuhan yang memberkati mereka. Berkati juga para dokter, para medis yang menangani mereka semua yang berada di garda terdepan. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan dan jauhkanlah mereka dari virus COVID-19 ini, agar mereka tidak terjangkit ataupun mereka terpapar oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan berkati seluruh rumah sakit yang menangani dan juga menjadi tempat untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan segala hal yang diperlukan. Karena kami juga mendengar betapa luar biasa situasi yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bumi, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini, dan kami khususnya yang ada di Pulau Bali. Tuhan kiranya memberkati kami, berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik pendeta, penginjil, penatua, diaken. Tuhan memberkati kami, bahkan seluruh umat Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tuhan yang memberkati. Tuhan berkatilah kehidupan kami secara khusus, kami yang ada di jemaat Galungan, Abasan dan Sangsit. Tuhan berkati kami semua, berkati setiap kami Tuhan, berkati orang tua kami, para lansia kami, berkati juga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai menantu cucu. Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dalam kesusahan kesulitan mereka. Tuhan, dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing, kami berdoa dan mohon di dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang juga akan melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami di tempat kami masing-masing dalam pekan ini. Betapa luar biasa situasi yang kami alami. Namun kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kini kekal selamanya di dalam cinta kasih kemurahan Bapa di sorga. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami alaskan keseluruhannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita bersama-sama akan membawakan persembahan syukur kita. Karena itu mari bersama-sama kita akan membawakan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan atas firman dan kebenaran Tuhan lewat kitab Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, persembahan kita pada hari ini akan diiringi oleh
pujian dari Kidung Jemaat 301 bait 1. Kita ulangi 3 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku sampai persembahan selesai diedarkan. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari bersama-sama juga kita akan membawakan persembahan syukur kita di dalam doa. Karena itu mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersama-sama dengan keluarga, dengan segala keterbatasan kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kan cinta kasih Tuhan yang telah memberkati kami lewat pekerjaan usaha kami dan seluruh yang kami kerjakan pada pekan lalu. Kami bawakan meskipun tidak begitu banyak ataupun sedikit harganya, namun kami percaya ucapan syukur di dalam kasih Yesus telah menyadarkan kami bahwa penting untuk senantiasa mengucap syukur. Karena itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami untuk memberikan persembahan kami dan membawakan kehadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup. Karena kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dapat senantiasa menjadi persembahan yang harum, kudus, dan layak di hadapan-Mu. Biarkanlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini juga boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, di mana Tuhan memberkati seluruh majelis yang mengelola dan semua boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami yang ada di jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan kami yang baik, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 346. Baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau, yang akan dipandu oleh keluarga dari Bapak Dani. Bapak Dani, GKPB Jemaat Sangsit, Immanuel Sangsit. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada keluarga Bapak Dani. Kau
Tiba saatnya bagi kita bersama-sama akan pulang, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, dan juga kembali melanjutkan aktivitas kita. Namun sebelum itu mari bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Diberkatilah dengan cinta kasih sayang penyertaan Tuhan kini kekal sampai sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.